Selamat pagi, selamat jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini Kamis 17 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun marilah lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di patiur mata ni rohamuna, asa diboto hamuru mang ni arta sihirimon, sian pajonai rodi surung ni hasangapon, siteanon ni akka nabediai. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, seringkali kita menjalani hidup yang hanya dengan mengandalkan mata jasmani. Sehingga kita mudah terjebak dalam kekhawatiran, ketakutan, dan rasa putus asa. Namun bagi Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, ia mendoakan agar mata hati jemaat Efesus diterangi, supaya mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Allah. Ini juga dinyatakan kepada kita hari ini. Ini bukan sekedar harapan yang samar, akan tetapi harapan yang kokoh, karena bersumber dari Allah sendiri, Allah yang setia. Ketika mata hati kita terbuka, kita bisa melihat hidup ini dengan sudut pandang Allah, bukan semata-mata dari keadaan yang tampak saja oleh mata jasmani kita. Mata hati yang terbuka menolong kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah yang berharga. Dunia mungkin menilai kita berdasarkan prestasi, penampilan kita, atau status sosial kita. Akan tetapi Allah memandang kita beda. Allah memandang kita sebagai bagian dari kekayaan kemuliaannya. Sehingga kesadaran sedemikian memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa di dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Kita tidak berjalan sendiri, karena ada pengharapan mulia yang menanti kita sebagai anak-anak Allah. Saat mata hati kita diterangi, kita dapat berjalan dengan iman, bukan hanya dengan perasaan atau logika pikiran manusia. Jemaat Tuhan, penerangan mata hati juga membuat kita semakin pekat terhadap apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup dalam kebingungan arah, melainkan memiliki tujuan yang pasti yang jelas. Hidup untuk kemuliaan bagi namanya. Banyak orang hidup tanpa arah, karena mata hatinya gelap oleh dosa, oleh luka, dan oleh ketidakpercayaan dirinya. Tapi bila kita membuka diri kepada terang Kristus, kita mulai memahami bahwa setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita adalah kesempatan-kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia dan rencana Allah yang indah. Oleh karena itu, marilah kita berdoa seperti Paulus agar Tuhan menerangi mata hati kita. Jangan biarkan iman kita hanya menjadi rutinitas, tetapi biarlah itu menjadi relasi yang hidup dengan Tuhan yang mengasihi kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita dikuatkan dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam terangnya kita dapat melangkah dengan pasti, meski jalan hidup ini penuh dengan misteri. Sebab terang Kristus tak hanya menunjukkan jalan-jalan, tapi juga menguatkan hati yang lelah untuk terus berharap dalam percaya kepada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami untuk melihat berjalan dengan memakai mata hati kami yang Kau terangi dengan terang Kristus, agar kami tidak sesat, agar yakin melihat pengharapan yang ada di depan yang telah Kau sediakan bagi kami. Berkati kami hari ini, agar kami hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam Kristus kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Shalom.